Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Kita dengan bahaya. Sina, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk-tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk-tunggal ada di mana, Wira? Tuk-tunggal berada di dalam kampus. Penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku butuh pasukan. Baik, permintaanmu aku penuhi. Karena aku sudah hadir di dunia ini. Terima kasih, Mak Rompang. Ikutilah episode kelima, Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Penunggu Karang Bolong. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang pertama ini didukung oleh Idris Apandi sebagai Kirekso, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Ferry Fadli sebagai Batara, Yadin sebagai Perwira Singosari, Aris sebagai Kisono Keling, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah Rembulan Telaga Sore telah diceritakan bahwa ketika Batara dan Gandini pulang kembali ke Lubuk Mentilin,
mereka bertemu dengan seorang kakek yang bernama Sukra. Ki Sukra ini sebenarnya adalah laki-laki calon suami Mak Rompang yang telah meninggal 200 tahun yang lalu. Sehingga keberadaannya di dunia ini membuat Batara menjadi cemas. Namun bagi Gandini adalah suatu karunia, karena Ki Sukra dan Gandini mempunyai keterikatan dengan Mak Rompang. Apalagi ketika Ki Sukra berjasa besar menyembuhkan Gandini dari luka-luka yang dideritanya akibat pertempuran dengan orang-orang Singosari. Ki Sukra ini bisa berubah-ubah bentuk dari tua menjadi muda, sehingga dalam pengembaraannya dia dapat mendekati Wulandari. Bahkan Wulandari sangat percaya pada Ki Sukra yang telah berubah menjadi seorang pemuda. Sementara Ki Sukra juga jatuh cinta pada Wulandari, karena gadis itu mirip dengan istrinya yang telah meninggal 200 tahun yang lalu. Akhirnya, sebelum Wulandari jatuh ke tangan Ki Sukra dalam kesengsaraan, Batara dapat menyelamatkan kekasihnya itu. Bahkan Batara dan Wulandari pergi mengejar Ki Sukra ke tempat asalnya, yaitu sebuah makam tua yang telah berumur 200 tahun. Namun apakah Ki Sukra berakhir sampai di sana? Atau apakah dia akan membalas dendam pada Batara? Lalu bagaimana dengan Mak Rompang yang telah bangkit dari tidur panjangnya? Sekarang mari kita rubah sedikit pertahanan kita. Apalagi yang harus dirubah, Ki Lurah? Sebentar lagi hari sudah akan terang. Matahari akan mulai terbit di sebelah timur. Mereka pasti akan mencoba mendekati garis pertahanan kita ini. Karena mereka merasa pasukan mereka lebih kuat dari pasukan kita. Bagaimana kalau kita serang lebih dahulu? Sabar Gandini, sabarlah. Kita harus pandai-pandai mengatur siasat. Kalau kita tidak mau menjadi mayat, aku tidak mau terulang lagi peristiwa dahulu. Hampir separuh pasukan kita gugur karena langsung menghadang mereka. Tapi Ki Lurah... Ingat Gandini. Ini adalah peperanganmu yang pertama. Jangan sampai kau terjebak di dalam peperangan nanti, sehingga yang aku dapati hanya mayatmu. Ingat itu. Baik, Ki Lurah. Aku ingin Batara tetap di garis pertahanan ini. Batara yang akan menyambut mereka nanti. Sedangkan kau dan pasukanmu mundur ke garis kedua. Begitu juga aku dan pasukanku. Kita mundur sampai ke garis pertahanan kedua. Sehingga dengan begitu, garis pertahanan pertama ini sengaja diperlemah. Maka lawan akan menyangka bahwa mereka berhasil mendesak Batara dan pasukannya. Tapi begitu mereka sampai di garis pertahanan kedua, maka akan kita gempur habis-habisan. Ki Rekso, kita sudah bisa melihat samar-samar dalam keremangan fajar. Apa yang kau lihat, Batara? Pasukan Singasari itu bergerak mendekati garis pertahanan ini. Oh, iya. Ki Lurah, Ki Lurah, mereka sudah semakin dekat, Ki Lurah. Gandini, siapkan jalur mundur untuk pasukanmu. Aku juga akan menyiapkan jalur mundur untuk pasukanku. Tapi ingat, seluruh komando tetap padaku, ya? Iya, Ki Lurah. Ki Lurah, mereka membunyikan bende. Berarti mereka sudah mulai menyerang. Iya. Hei, mundur ke garis belakang. Pasukan di sayap kiri. Mundur ke garis pertahanan kedua. Pasukan di sayap kanan, mundur ke garis pertahanan kedua. Nah, Batara, selamat berjuang. Jalankan siasat kita dengan baik, ha? Ya, Ki Lurah. Aku tunggu kau di garis pertahanan kedua. Siap, Ki Lurah. Seluruh pasukan, isi sayap kiri dan sayap kanan.
semakin dekat. Pasang semua obor, nyalakan semua obor, biar tampak gerak mereka yang maju kemari. Nah, lihat. Kini jelas tampak gerak maju pasukan Singasari itu. Batara, aku akan mundur. Lalu aku akan mencoba langsung masuk ke dalam garis belakang pertahanan lawan. Hah? Hati-hati Kisanak. Pekerjaan itu sangat berbahaya. Tidak apa-apa. Bahaya seperti itu sudah biasa bagi saya sebagai pasukan sandi. Nah, saya berangkat. Hati-hati. Pasukan Singasari itu mulai masuk ke dalam jangkauan anak panah. Barisan panah, siap! Siap! Lepaskan anak panah kalian! Pasukan panah kedua, siap! Lepaskan anak panah kalian! Bagus! Bagus! Pasukan Singasari itu semakin nekat. Mereka berani maju di bawah hujan anak panah. Hadang mereka! Hancurkan musuh yang maju itu dengan anak panah kalian! Aku tidak boleh membiarkan mereka maju lebih dekat. Kalau lebih dekat, maka pasukanku akan hancur. Wah, gerakan mereka sukar dibendung. Walau banyak di antara mereka yang terkena panah. Sekaranglah saatnya untuk mundur ke garis pertahanan yang kedua. Ayo, lemparkan obor-obor kalian kepada mereka! Ayo, lemparkan! Jangan duduk! Mundur, mundur, Rapi! Mundur sambil bertahan! Tahan serangan mereka! Angkat perisai kalian! Perwira Singasari itu tampak kewalahan menahan serangan-serangan anak panah. Tapi dia pantas menjadi seorang perwira. Dia tetap memimpin dan memberi semangat anak buahnya. Serang mereka dengan panah-panah kalian! Ayo serang! Dengan pertahanan yang rapi, pasukan yang dipimpin Batara mundur ke garis pertahanan kedua. Sementara pasukan Singosari terus maju dengan pasti. Bahkan mereka maju menurut siasat peperangan yang teratur rapi. Sehingga gerak maju pasukan Singosari itu tampak sangat ganas. Mereka bergerak bagai air bah. Apa saja yang menghalangi mereka, maka akan mereka lumat sampai hancur. Namun di garis pertahanan kedua pasukan Lubuk Mentilin yang bernaung di bawah panji-panji kerajaan Darmasraya tampak tersusun rapi. Di dalam keremangan fajar, gelar pasukan yang menyerupai paruh burung Garuda terdapat Kirekso berada di paruh serangan. Sementara di sayap kiri burung telah siap Gandini beserta seluruh pasukannya. Di belakang Gandini terdapat Tembong. Walau pemuda itu berdiri dengan wajah yang pucat, tapi tiba-tiba dia mulai bersemangat ketika dia melihat Batara sudah mengisi sayap kanan pertahanan. Kini, kedua pasukan sudah bertambah dekat. Berarti pertempuran akan pecah di garis pertahanan kedua pasukan Lubuk Mentilin. Pertempuran yang akan banyak memakan korban jiwa.
sudah melihat susunan kekuatan lawan yang mendekat kemari, Gandini? Sudah, Ki Lurah. Saya dapat melihat susunan pasukan Singasari itu dalam keremangan fajar. Ada 2 senapati pengapit di sayap kanan. Sedangkan di kiri cuma ada 1 senapati pengapit. Berarti saya akan menghadapi 2 senapati sekaligus. Sedangkan Kang Batara hanya akan menghadapi seorang senapati. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan kau terkepung dalam peperangan ini, anakku. Bahkan aku tidak akan membiarkan kau mati dalam peperangan ini. Apalagi peperangan ini adalah peperanganmu yang pertama kali. Ki Lurah tidak usah takut. Saya akan hadapi mereka dengan segala kekuatan yang saya miliki. Ki Lurah jangan membagi perhatian pada saya. Karena kedudukan Ki Lurah sebagai pasukan sangat mempengaruhi kemenangan kita nanti. Tenang, Gandini. Aku akan membantumu bila kau terdesak. Itu sudah menjadi tugas senapati utama dalam setiap pertempuran. Mereka mengebrak pasukanmu di ujung kiri, Gandini. Saya harus ke sana, Ki Lurah. Saya tidak... Tahan dulu. Kita harus perhatikan dulu gerak maju mereka. Serangan mereka luar biasa, sehingga pasukanmu terdesak. Lihat, Ki Lurah. Ada seseorang yang memimpin serangan itu. Dia yang mau abrak-abrik pasukan kita. Dia rupanya. Dia biang keladinya. Ki Lurah kenal dengan orang itu? Ya. Dia bernama Kisono Keling. Rupanya dia adalah orang Singasari. Dia adalah salah seorang pemimpin pasukan Singasari ini. Aku tidak menyangka. Dulu, ketika aku sering berdagang lada ke Muara Tambesi, aku sering berhubungan dengan dia. Ternyata dia adalah musuh kita. Baru aku tahu sekarang. Mereka menyerbu jantung pertahanan kita. Kejar. Kau tahan serangan ini, Gandini. Biar aku yang menghadapi Kisono Keling itu. Dia lawanku, bukan lawanmu. Hati-hati, Ki Lurah. Kau tidak usah cemas, Gandini. Di dalam peperangan hanya ada 2 pilihan. Terbunuh atau dibunuh. Ya! Dengan gerakan yang sangat enteng, Ki Rekso menyeruak ke tengah-tengah pertempuran. Dia berusaha mendekati tempat Kisono Keling sedang mengamuk. Sedangkan kuda yang ditungganginya menghentak ke tengah-tengah para prajurit yang sedang berlaga. Sementara di sayap kanan, peperangan juga mulai. Kekuatan mereka tampak berimbang. Walau pasukan kerajaan Dharmasraya sadar bahwa pasukan Singosari itu sudah terasa mulai menggigit pertahanan mereka. Kini kita lihat bagaimana mereka merobek-robek sayap kiri pasukan Dharmasraya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita bertemu lagi, Kisono Keling. Cuma sayang, pertemuan kita bukan di Muara Tambesi, di tempat perdagangan lada, tapi di gelanggang peperangan ini. Rupanya kau, Ki Rekso. Pantas kau bisa mendekati kemari. Rupanya kau memiliki ilmu yang bisa diandalkan. Aku kemari mendekat karena aku melihat bahwa kau menghancurkan para prajuritku di sini. Sehingga prajurit-prajuritku terlempar, bahkan ada yang mati. Bagus, Ki Rekso. Bagus. Aku senang bisa bertemu denganmu di sini. Aku juga begitu. Tapi ingat, pertemuan kali ini adalah pertemuan dalam benturan 2 kekuatan pasukan yang sedang berlaga. Sehingga pertemuan ini juga akan membuat kita berlaga di medan perang ini. Baik. Aku sudah siap. Aku tidak akan menyesal. Ini kita lihat. Siapa yang lebih dahulu terhempas ke tanah tidak bernyawa? Kau atau aku? Atau kita sama-sama mati di medan tempur ini? Yang manapun yang akan terjadi, bagiku tidak jadi soal. Karena kita memang sedang membela kepentingan kita masing-masing. Kau membela kerajaan Singasari.
sedangkan aku membela tanah kelahiranku. Hanya kau jangan bermimpi, Kisono Keling, bahwa kau bisa masuk dan merebut tanah Lubuk Mentilin ini selama aku masih berdiri di hadapanmu. Aku tidak mau bicara banyak lagi, Ki Rekso. Mari kita buktikan. Apakah bicaramu itu bisa kau nyatakan di depan? Baik. Nah, lihat seranganku. Ya! Ya! Seranganmu memang hebat, Ki Rekso, sehingga aku tidak berani menahannya. Hebat orang Singasari ini. Hanya dengan sedikit memiringkan tubuhnya, dia bisa mengelakkan seranganku. Kalau kau ingin menang dalam perkelahian ini, turunlah dari kudamu, sehingga gerakmu lebih leluasa. Gila, dia menganggap enteng aku. Ayo turunlah. Baik. Ya! Kisono Keling, awas! Ya! Masih belum kena seranganmu, Ki Rekso. Dan cukup untukmu, Ki Rekso. Sekarang beri aku kesempatan untuk membalas seranganmu. Hebat Kisono Keling ini. Aku tidak menduga kalau dia sehebat ini. Untung aku yang berdiri di sini. Kalau tidak, mungkin lawannya sudah jadi Kau bubur. hebat, Ki Rekso. Kau masih berdiri tenang di sana ketika seranganku datang. Sedangkan para prajurit sudah lari menjauhi arena pertempuran ini. Kaulah yang hebat. Aku karena malu saja, maka aku tidak lari dari tempat ini. Kau jangan bergurau, Ki Rekso. Kalau kau tidak berkemampuan tinggi, maka kau makan pukulan tadi. Arena pertempuran menjadi sepi di sayap kiri karena para prajurit di kedua belah pihak berhenti bertempur. Mereka kini menonton Ki Rekso dan Kisono Keling yang sedang mengadu kesaktian. Sedangkan di sayap kanan dan di jantung pertahanan pasukan Lubuk Mentilin, pertempuran masih berkecamuk. Batara dan Gandini sedang sibuk menghadapi serangan Singosari yang datang Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode kelima Penunggu Karang Bolong dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.